Waduh, sayang banget nih kalau soal yang sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS 2023 kamu kurang teliti untuk menjawabnya. Nah, yuk aku kasih tahu tipsnya. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi kan bersama aku, Kanisa. Hari ini kita akan mempelajari soal TWK yang sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS 2023. Yaitu ada soal apa aja sih? Ada bela negara, nasionalisme, pilar negara, dan juga bahasa negara. Yuk kita mulai aja. Let's go! Oke, teman-teman, yuk kita masuk ke soal yang nomor 1, dimulai dari soal yang berkaitan dengan bahasa negara. Di sini ada teks ya, teman-teman. Teks panjang, mungkin teman-teman bisa di-skip dulu untuk bacanya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Makna kata primitif pada kalimat 7 ialah A. Canggih, B. Modern, C. Zaman batu, D. Tidak bisa menulis, dan E. Kuno. Nah, kita cari dulu ya, di mana kalimat tujuhnya. Nah, kita cari dulu ya, di mana kata primitifnya. Ya, ada di sini kan ya, di kalimat 7. Dalam kalimat, menurut standar sekarang, iPhone asli adalah batu bata primitif. Nah, kira-kira apa sih makna daripada kata primitif ini? Jadi, makna dari kata primitif adalah kuno, teman-teman. Sebagaimana jawaban yang E. Jadi jawaban tepatnya adalah yang E, kuno. Ini juga sesuai dengan Thesaurus Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2 mengenai nasionalisme. Keterkaitan antara Sumpah Pemuda dengan rasa nasionalisme pemuda di Indonesia yakni A. Sumpah Pemuda sebagai ikrar para pemuda, B. Sumpah Pemuda sebagai realisasi politik, C. Sumpah Pemuda sebagai implementasi kaum terpelajar, D. Sumpah Pemuda sebagai tonggak kekuatan kaum muda, dan E. Sumpah Pemuda sebagai peristiwa dasar yang membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, kira-kira teman-teman, apa sih kaitannya antara Sumpah Pemuda dan juga rasa nasionalisme? Nah, ini kira-kira apa ya keterkaitannya? Jadi, Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 atau diikrarkan pada 28 Oktober 1928 itu tidak lahir begitu saja, teman-teman. Banyak hal yang melandasi para pemuda untuk bertekad dan juga banyak hal yang melandasi para pemuda yang bertekad untuk bersatu. Nah, mereka itu berpikir tidak akan bisa nih membuat Indonesia merdeka kalau mereka itu berjuang hanya dengan kelompoknya sendiri, jadi berjuang secara masing-masing. Jadi, mereka yang berasal dari berbagai suku, ras, dan agama dari beberapa organisasi, namun mereka juga bisa bersinergi nih untuk satu visi, misi yang menginspirasi. Di mana visinya itu adalah untuk memerdekakan negara tercinta yaitu Indonesia. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda merupakan tonggak kebangkitan rasa nasionalisme nih, serta semangat persatuan bagi pemuda Indonesia. Jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang E. Kaitannya itu adalah Sumpah Pemuda sebagai peristiwa dasar yang membangkitkan rasa nasionalisme. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 mengenai bela negara. Usaha bela negara demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia akan tidak memiliki banyak arti tanpa A. Didukung anggaran pertahanan yang cukup, B. Didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, C. Dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, D. Didukung adanya partisipasi dari setiap warga negara, dan E. Didukung oleh negara tetangga. Nah, teman-teman, usaha bela negara ini tuh nggak akan memiliki banyak arti kalau apa sih? Kalau nggak ada apa gitu ya, teman-teman. Apakah kalau nggak ada anggaran? Ini tidak tepat ya, teman-teman. Kemudian, kalau tidak didukung oleh aparatur negara yang jujur dan terbuka. Ini juga tidak berpengaruh secara langsung ya. Kemudian, apabila tanpa dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Ini juga tidak ada kaitannya ya, teman-teman. Kemudian yang E, tidak didukung oleh negara tetangga. Nah, ini juga tidak ada kaitannya ya, teman-teman, dengan usaha bela negara.
Jadi jawaban yang tepat yang mana? Itu yang D. Itu usaha bela negara itu tidak akan memiliki banyak arti tanpa didukung adanya partisipasi dari setiap warga negara. Karena usaha bela negara akan menjadi sangat efektif apabila diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan hal ini sesuai dengan prinsip dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sebelum kita mulai ke soal nomor selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, jangan lupa nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat, karena teman-teman bisa banget nih sharing seputar CPNS 2023, mulai dari tanya jawab soal, tanya jawab secara interaktif, atau tanya seputar tips and trik mengerjakan soal CPNS 2023, mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP. Aku tunggu di grupnya ya. Oke, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4 mengenai Pancasila. Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan contoh pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini harus kita pahami dulu nih, yang dijelaskan dalam soal adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan saran dan kritik. Nah, kira-kira ini adalah apa sih teman-teman? Bentuk apa? Benar banget, bentuk berpendapat ya teman-teman, dengan mengajukan saran dan kritik. Nah, kira-kira itu termasuk pengamalan sila keberapa sih teman-teman? Nah, dengan adanya kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dan juga berpendapat, memperlihatkan pengamalan dari sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena di sila keempat ini mengandung makna demokrasi yang dijunjung tinggi, di mana rakyat itu dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya, salah satunya dengan mengadakan saran dan kritik terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, yuk kita lanjutin ke soal yang terakhir. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah A. Negara harus menghargai hak asasi setiap warga negaranya, B. Lembaga negara mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, C. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan, D. Adanya demokrasi Pancasila untuk mencapai kesejahteraan bersama, E. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya demokrasi Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang di sini kan ditanyakan adalah prinsip demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan rakyat. Maksudnya itu apa sih? Jadi, maksud dari demokrasi Pancasila yang berdasarkan kedaulatan rakyat adalah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Karena para wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk dapat mengaspirasikan nih suara rakyat. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus didahulukan. Jadi, jawabannya itu adalah yang C. Negara harus mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan golongan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari aku, Kanisa, mengenai TWK yang berkaitan dengan bahasa negara, nasionalisme, bela negara, dan juga pilar negara. Dan untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Mulai dari tanya-tanya soal, tanya tips and trik mengerjakan soal, atau bisa banget nih tanya interaktif bersama aku, Kanisa, dan juga kakak-kakak lainnya secara gratis. Jadi jangan lupa ya gabung ke grupnya, aku tunggu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya.